Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Muflihatul Ulia dengan NIM 2503359 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester MKU Pendidikan Kewarganegaraan kode sesi 09 yang diampu oleh Profesor Susi Fitriadewi, SS MSI PhD. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya berupa video yang nantinya akan ada dalam bentuk pemahaman analisa, kemudian ada analisis kasus, dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Nah, tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan kita warga negara yang berkarakter, bertanggung jawab, dan taat akan norma. Nah, di pendidikan kewarganegaraan ini, kita nanti juga akan diajarkan menjadi warga negara yang baik, yang bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Namun, meskipun kita sudah belajar pendidikan kewarganegaraan ini sejak dini atau sejak kecil, masih saja ada masyarakat yang melanggar norma-norma, melanggar semua aturan yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu adanya pelajar yang melakukan tawuran. Yang kedua, adanya kurangnya toleransi antara masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah, tentu pelanggaran yang ada ini bukan tanpa sebab, ada saja penyebab-penyebab orang tersebut melakukan pelanggaran. Nah, salah satu contohnya yaitu karena kurangnya pendidikan karakter di rumah dan di sekolah. Contohnya guru dan orang tua yang kurang mendidik anaknya di rumah ataupun di sekolah. Yang kedua itu pengaruh lingkungan. Saat kita berteman dengan orang yang membawa pengaruh negatif, maka kita akan ikut menjadi mengikuti ke arah yang negatif. Nah, bisa saja pelajar yang melakukan tawuran tersebut karena pergaulan yang tidak sehat. Terakhir, adanya media atau konten-konten di media sosial yang berpengaruh atau memprovokasi sehingga terjadinya perpecahan. Nah, tentu faktor-faktor tersebut dapat diatasi atau ada solusi yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu kita dapat meningkatkan jiwa toleransi terhadap banyak perbedaan di Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu untuk meningkatkan toleransi sehingga kita dapat mengurangi perpecahan atau perbedaan yang ada. Yang kedua, melaporkan kekerasan yang kita lihat kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan rasa empati kita kepada sesama manusia. Salah satu contoh yaitu berita tentang tawuran yang dilakukan oleh pelajar itu sebagai bukti kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Nah, pada salah satu berita, seseorang mengatakan bahwa orang atau pelajar yang mengikuti tawuran itu kebanyakan kurang mengerti tentang arti nilai dari Pancasila. Oleh karena itu, guru-guru di sekolah itu ternyata sangat penting perannya untuk membentuk siswa-siswa yang berkarakter baik dan benar untuk masa depan bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 terkait tentang fenomena perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan setiap makhluk hidup sebenarnya adalah hal yang wajar. Namun, kalau perbedaan pandangan ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan, maka hal ini akan menjadi hal yang serius. Contohnya, ketika kaum elit politik
yang terkadang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya atau partainya dibanding aspirasi dari masyarakat. Nah, nanti apabila kelompok elit ini akan terpilih, maka kebijakan-kebijakan yang diturunkan atau yang dicantumkan itu tidak akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini tentu akan menjadikan sebuah masalah baru di masyarakat. Sehingga kalau kita tidak segera mengatasi dengan baik, hal ini akan memicu perpecahan antar masyarakat, yaitu antara rakyat-rakyat dengan kelompok politik atau kelompok dari partai tersebut. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan persatuan dengan cara yang pertama itu nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme ini dapat kita tunjukkan dengan cara berpikir bahwa mengkritik suatu kebijakan yang hanya mementingkan kepentingan kelompok itu adalah bukti kita mencintai negara kita untuk persatuan, bukan untuk memecah belah. Yang kedua, itu patriotisme. Dapat dilakukan dengan cara menyalurkan aspirasi atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan-kebijakan yang mementingkan kelompok tersebut. Nah, kita dapat melakukan seperti mekanisme demo damai, terus ada audiensi. Nah, hal ini dilakukan tanpa merusak fasilitas-fasilitas umum dan melanggar hak orang lain. Contoh bukti konkret yang ada atau berita yaitu kasus Undang-Undang Cipta Kerja atau revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, kasus ini muncul ketegangan yang terjadi antara keputusan DPR dengan aspirasi dari masyarakat yaitu berupa mahasiswa dan buruh. Warga negara yang memiliki rasa persatuan akan menyampaikan pendapatnya secara kritis melalui aksi damai atau kampanye di media sosial. Hal ini untuk mengawal kebebasan tetap di jalur demokrasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara bisa melakukan aksi patriotisme dengan cara melakukan demokrasi tanpa adanya kekerasan atau merusak fasilitas umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya nomor 3, yaitu tentang hubungan antara rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dengan kondisi masyarakat saat ini tentu bukan karena berdiri begitu saja. Pasti ada faktor penyebab masyarakat melakukan hal tersebut, kan? Nah, mungkin saja faktornya yang pertama itu adanya krisis keteladanan, di mana masyarakat sering melihat public figure ataupun aparat-aparat yang memiliki jabatan tinggi itu menciptakan skeptisme. Nah, kalau untuk prinsipnya yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, hal ini menunjukkan sikap di mana masyarakat merasa tidak perlu patuh akan hukum karena hukum itu bisa aja dianggap memanipulasi masyarakat. Yang kedua, mungkin saja karena faktor ekonomi dan kesenjangan. Nah, tekanan ekonomi di antara masyarakat itu bisa memaksa seseorang individu mengabaikan hukum demi memenuhi kebutuhan dasar dia. Nah, kesenjangan sosial yang lebar juga memicu rasa ketidakadilan yang berujung tindakan melanggar norma sosial dan norma hukum. Kita sebagai warga negara bisa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kepatuhan. Nah, salah satunya yaitu yang pertama itu melakukan edukasi secara dini. Kita bisa memberitahu atau mengajarkan kepada lingkungan yang terdekat dulu. Contohnya seperti lingkungan keluarga. Kita memberitahu kepada keluarga kita bagaimana pentingnya hukum di Indonesia. Yang kedua, itu melakukan kontrol sosial, yaitu saat kita melihat sesuatu yang melanggar hukum, kita dapat melakukan teguran ataupun melakukan pelaporan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, kita dapat melakukan literasi hukum, di mana kita membaca hak-hak dan kewajiban agar kita lebih tahu
dan tidak mudah dijebak untuk tindakan yang ilegal karena ketidaktahuan kita. Nah, itu adalah peran kita sebagai warga negara. Bukti konkret yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama di lingkungan lalu lintas. Apabila kita sedang berada di lampu merah, kita harus tetap berdiri di belakang atau memberhentikan kendaraan di belakang garis di lampu merah meskipun tidak ada petugas yang sedang berjaga. Hal ini adalah salah satu bukti bahwa kita menaati peraturan meskipun tidak ada yang melihat. Yang kedua, itu di dunia digital atau di media sosial. Kita tidak bisa melakukan atau menyebarkan berita-berita bohong atau hoaks dan tidak boleh melakukan cyberbullying atau melakukan pembulian di media sosial. Nah, hal-hal tersebut dapat kita lakukan untuk menjadi warga negara yang baik, untuk mencegah perpecahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 tentang peran warga negara untuk melawan dan mencegah korupsi. Nah, korupsi ini bukan hanya tugas dari para penegak hukum atau yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tinggi. Namun, kita sebagai warga negara memiliki salah satu fungsi untuk mengurangi korupsi. Salah satu caranya yaitu kita berperan sebagai pengawas dalam kasus korupsi. Nah, tanpa adanya aktivitas atau kontribusi dari masyarakat ini, tentu korupsi akan semakin melebar dan semakin subur karena kurangnya pengawasan dari masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat ini bisa berfungsi sebagai pengawas dan kontrol sosial dalam garda terdepan untuk membangun budaya berintegritas. Karena itu, peran dari warga negara ini tentu sangat penting untuk mengurangi kasus korupsi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu menolak suap di layanan publik. Contoh, sebagai warga negara, ketika kita terkena tilang lalu lintas, seorang yang berintegritas memilih untuk mengikuti prosedur hukum atau denda alih-alih menyuap petugas di tempat. Contoh kedua, yaitu ketika ada pungutan liar atau pungli yang terjadi di kantor Capil. Contohnya, ketika kita melakukan atau mengurus dokumen-dokumen penting seperti mengurus KTP, KK, ataupun dokumen lain. Nah, ketika petugas tersebut meminta biaya tidak resmi tambahannya, maka kita harus melaporkan petugas tersebut karena telah melakukan pungutan liar atau pungli. Itu adalah contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret dalam bernegara yang pertama yaitu kita harus menggunakan hak suara kita dengan cerdas. Kita tidak boleh menerima suap apapun untuk mendapatkan suara kita di pemilihan umum. Yang kedua itu pengawasan anggaran desa. Kita harus melakukan pengawasan terhadap dana-dana di desa. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai, maka kita harus melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Contoh tersebut adalah contoh kita sebagai warga negara yang baik untuk mengurangi korupsi di negara Indonesia ini. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 tentang hubungan antara pelindungan hak asasi manusia dengan keutuhan NKRI. Nah, tentu perlindungan antara hak asasi manusia dengan keutuhan NKRI ini memiliki hubungan yang sangat memperkuat. Nah, kita sebagai hak asasi manusia sebagai memperkuat bangsa itu contohnya, ketika pemenuhan hak asasi manusia adil dan merata, itu merupakan pondasi utama persatuan. Contoh, ketika negara menjamin hak sipil, ekonomi, politik, dan sosial warga negara itu tanpa diskriminasi, maka kepercayaan rakyat terhadap negara tentu akan semakin meningkat, sehingga peningkatan ini membuat warga negara percaya dan meningkatkan persatuan di
Indonesia. Namun sebaliknya, pelanggaran akan hak asasi manusia ini justru bisa menjadi faktor utama dalam pemicu keretakan atau perpecahan persatuan di Indonesia. Oleh karena itu, hak asasi manusia ini sangat berperan penting atau berhubungan erat dengan persatuan di NKRI. Yang kedua itu adalah sebagai keseimbangan konstitusional. Dalam hukum di Indonesia ditegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia itu adalah absolut. Kita sebagai warga negara harus menghormati hak asasi manusia dari orang lain dan tunduk pada pembatasan undang-undang demi ketertiban ketertiban dan kebebasan umum. Jadi, menjaga keutuhan NKRI itu adalah bentuk dan upaya melindungi hak kolektif seluruh warga negara agar tetap aman dan berdaulat. Nah, itu adalah hubungan antara hak asasi manusia dengan keutuhan atau persatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yaitu sikap kita sebagai warga negara dalam menghadapi konflik kepentingan. Nah, yang pertama, kita harus mengedepankan musyawarah. Ketika ada sesuatu perpecahan ataupun suatu konflik, kita harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog atau untuk menentukan mufakat. Nah, tentu musyawarah yang dilakukan ini dilakukan untuk mendapatkan solusi untuk menghindari perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita harus mementingkan urusan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, itu adalah sikap kita warga negara dalam menghadapi konflik kepentingan. Contoh konkret dari permasalahannya ini yaitu ada berita tentang kasus pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Nah, dalam pembangunan infrastruktur seperti contohnya ada bendungan dan jalan tol untuk kepentingan bersama, sering terjadi konflik antara hak milik tanah individu dengan kepentingan pembangunan tersebut. Nah, untuk hal tersebut, kita sebagai warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi harus melakukan sikap yang kooperatif dengan memilih proses negosiasi ke arah yang contohnya ganti rugi yang adil. Sementara negara ini dia wajib memastikan proses negosiasi ini dilakukan secara manusiawi tanpa kekerasan demi menjaga kestabilitas dan integritas dari nasional. Nah, itu adalah contoh aktual dari perbedaan kepentingan. Nah, kita sebagai warga negara harus memiliki jiwa sosial atau jiwa nasionalisme yang tinggi untuk kepentingan bersama. Demikian jawaban yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.